Juventus memang menang atas Udinese, tapi masih punya banyak PR menurut Dele. Back Juventus Matis Delic mengatakan skuad Bianconeri masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk dilakukan meski baru saja meraih sejumlah hasil positif di Serie A termasuk saat melawan Udinese. Juventus baru saja berduel lawan Udinese di Allianz Arena pada pekan ke-22 Serie A. Di laga itu mereka menang dengan skor 2-0. Gol pertama Juventus dicetak oleh Paulo Dybala di babak pertama, sementara gol kedua dicetak oleh Weston McKennie pada babak kedua. Hasil ini memperpanjang rekor positif Juventus di Serie A, mereka kini tak terkalahkan 8 laga terakhir di kompetisi tersebut. Usai pertandingan, Massimiliano Allegri mengatakan bahwa timnya masih kurang dewasa dan kurang pengalaman. Matis Delic lantas mengamini hal tersebut. Apalagi ia juga termasuk salah satu pemain muda di kubu Juventus. Namun ia mengaku dirinya kini makin berkembang dan banyak makan garam setelah memainkan banyak laga bersama Bianconeri. Saya dengar pelatih mengatakan itu dan saya mengerti apa yang ia maksud. Karena kami memiliki banyak pemain muda, kata Delic. Saya juga masih muda setidaknya dari segi usia, tapi saya sudah memainkan sekitar 250 pertandingan di level senior. Jadi punya pengalaman, Anda dewasa lebih cepat semakin banyak game yang Anda mainkan, serunya. Matis Delic tentu saja senang Juventus bisa menang atas Udinese dan memperpanjang rekor positifnya di Serie A. Namun ia mengatakan Juve masih punya banyak pekerjaan rumah untuk digarap agar bisa tampil lebih baik lagi. Itu adalah kemenangan mendasar bagi kami hari ini dan kami masih memiliki banyak hal yang perlu ditingkatkan. Tapi yang terpenting adalah kami menang, tegasnya. Kami harus terus berkembang secara bertahap. Kami telah memenangkan 6 dari 8 pertandingan Serie A terakhir dan sedang menuju ke sana, tandas Delic. Soal saga kontraknya di Juventus, ini kata Dybala. Penyerang Juventus Paulo Dybala mengungkapkan bahwa manajemen Bianconeri akan menggelar negosiasi terkait kontraknya pada bulan Februari 2022 nanti. Dybala telah gabung Juventus sejak tahun 2015 silam. Ia menjadi salah satu penyerang utama Bianconeri. Namun kini masa depannya di Juventus menjadi tanda tanya besar sebab kontraknya di klub Turin itu akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Kabarnya negosiasi kontrak antara kedua kubu sudah berlangsung, namun tak kunjung ada kesepakatan yang bisa diraih. Sekarang ini Paulo Dybala sudah bisa dengan klub lain, ia bisa cabut dari Juventus dengan gratis pada Juli 2022 nanti jika tak segera menaikkan kontrak baru di Turin. Paulo Dybala akhirnya dikaitkan dengan beberapa klub lain, diantaranya adalah Inter Milan dan Barcelona. Dybala kemudian ditanya soal saga kontraknya tersebut, ia lantas mengaku klub akan membahas masalah tersebut bulan depan. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya siap membantu pelatih dan klub, tegasnya pada Danvia Football Italia. Kontrak saya, klub mengatakan kami akan membicarakannya pada bulan Februari, beber Dybala. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri ditanya soal saga kontrak Paulo Dybala tersebut. Ia mengaku enggan ikut campur soal masalah kontrak itu, namun mengisyaratkan ia akan senang jika pemain Argentina itu bertahan di Allianz Stadium. Seperti yang selalu saya katakan, klub bertanggung jawab atas kontrak dan negosiasi tidak tergantung pada saya, ujar Allegri. Dia harus berurusan dengan cedera di bagian awal musim dan semua orang berharap banyak pada dirinya dari segi gol dan performa. Kualitas yang sangat penting tidak perlu dipertanyakan, Paulo adalah pemain yang hebat, puji Allegri. Arsenal mau Arthur Melo, Juventus minta Thomas Partey. Upaya Arsenal memboyong Arthur Melo mendapatkan hambatan setelah Juventus meminta Thomas Partey sebagai kesepakatan pertukaran transfer. The Gunners yang musim ini berusaha bersaing kembali ke 4 besar harus memperkuat skuad yang mereka miliki. Meski pada musim panas lalu Arsenal sudah membelanjakan 150 juta pound sterling untuk memboyong pemain anyar, justru sang juru taktik Mikel Arteta masih terus menambal kekurangan timnya terutama di lini tengah. Terlebih lagi saat ini dua gelandang mereka, Mohamed Elneny dan juga Thomas Partey bertugas untuk negara mereka masing-masing di ajang Piala Afrika. Arteta pun disebut sangat tertarik untuk mendatangkan Arthur Melo yang kesulitan menembus tim inti Juventus asuhan Massimiliano Allegri. Ternyata Juve juga bersedia melepas gelandang itu meski baru bergabung dari Barcelona 18 bulan lalu.
Kesepakatan itu tampaknya berjalan dengan cepat, dengan gol berhasil melaporkan pada hari Kamis bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim gudang peluru. Meski setuju untuk membiarkan Arthur pergi, Juventus masih menahan transfer tersebut sebelum mereka mendapatkan gelandang pengganti. Awalnya mereka ingin untuk mendapatkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Akan tetapi, Thomas Tuchel menegaskan bahwa Loftus-Cheek mempunyai peran penting di timnya dan tak akan menjualnya. Kini, menurut Sky Sport Italia, sebagai bagian dari kesepakatan untuk menantangani Arthur, Nyonya Tua meminta Thomas Partey sebagai gantinya. Permintaan tersebut tentu berat dipenuhi oleh kubu Meriam London, karena Partey telah menjadi pemain kunci bagi Arteta sejak bergabung dari Atletico Madrid jelang musim panas lalu dan tampil impresif musim ini. Tapi laporan tersebut menyatakan bahwa Juventus akan bersedia untuk membiarkan Arthur pindah ke Emirates hanya jika Partey pergi ke arah yang berlawanan. Ketertarikan Arsenal terhadap Arthur pun perlahan memudar seiring mereka tak ingin kehilangan gelandang asal Ghana itu. Apabila akhirnya Arthur tak jadi pergi, Bianconeri tetap siap untuk memaksimalkan demi meraih target mereka di musim ini. Saya sudah mengatakannya, ini adalah tim kami dan kami harus menyelesaikan musim ini dengan skuad saat ini dengan cara terbaik, kata Allegri. Ini berarti mencapai 4 besar di Liga dan maju di Liga Champions. Dan pada hari Selasa ada Coppa Italia, kami tumbuh sebagai tim, kami hanya harus tetap tenang, tegasnya. Di tengah rumor ke Inter, Dybala rayakan gol Pelototi petinggi Juventus. Selebrasi gol Paulo Dybala ke gawang Udinese penuh hati. Ada dugaan Lazio yang melototi petinggi Juventus di tribun. Juventus versus Udinese berlangsung di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia pada Minggu dini hari. Bianconeri memimpin 1-0 babak pertama lewat Paulo Dybala. Si Nyonya Tua kemudian berhasil menambahkan gol lagi di babak kedua, kali ini Weston McKennie yang telah mencatatkan namanya di papan skor. Hal menarik tersaji pada selebrasi gol Dybala. Pria asal Argentina itu merayakan dengan cuma berjalan sambil melihat ke tribun yang tampaknya mencari seorang petinggi Juventus. Dybala beberapa hari terakhir center dikabarkan bisa pergi dari Juventus secara cuma-cuma. Sejauh ini Dybala belum menandatangani kontrak baru bersama Juventus yang bakal habis pada 30 Juni 2022. Diyakini kesepakatan telah dilakukan, tapi kemudian keraguan muncul di tengah cedera dan performa buruk Dybala. Ada rumor Juve ingin menurunkan gaji mantan pemain Palermo itu. Direktur Juventus Maurizio Arrivabene juga berbicara saat keras menyoal Dybala jelang laga melawan Inter Milan di Piala Super Italia. Arrivabene menuntut hal yang lebih dari pemain berusia 28 tahun itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya katakan tentang Dybala berlaku untuk semua pemain Juventus. Saya ingin melihat karakter, grit, dan keinginan untuk menang, kata Arrivabene. Mereka yang memakai nomor 10 di punggung harus menyadari beratnya jersey Juventus ini. Apa yang saya katakan tentang Dybala bukan hanya tentang dia, tapi semua orang, tegasnya. Dybala santer dikabarkan siap dibajak oleh Inter Milan. Kebetulan pula di sana ada Giuseppe Morata yang juga membawa Dybala ke Juventus.